Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini saya ada di Jakarta Barat, tepatnya di Meruya Selatan. Nah, kali ini kita mau review perumahan Anwar Residence di klaster Yara. Nah, dengan luas tanah 72, luas bangunan 132. Oke, langsung aja kita review rumahnya. Di klaster Yara ini itu semuanya 3 lantai ya. Jadi ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi plus 1 powder room. Oke. Nah, kita mulai dari fasad depan dulu nih. Kalau kita lihat itu udah ada kanopi seperti ini, tapi memang belum ada kacanya. Jadi udah disiapin besi holo seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin atap kaca gitu ya. Nah, di depan ini kita lihat dimensi dari rumah ini itu 6 meter kali 12. Carportnya luas, sudah menggunakan batu alam ya. Dimensinya kurang lebih 5 meter. Masih ada 1 meter untuk taman ya. Nah, selanjutnya kita ke teras nih. Nah, untuk carport ini itu mampu untuk 1 mobil besar dan 1 mobil ukuran kecil di sebelah sini. Oke, sebenarnya klaster Yara ini itu mengusung konsep modern tropikal. Kalau kita lihat di sini jendelanya itu lebar-lebar banget, kacanya lebar-lebar ya. Dari sisi sebelah kanan juga lebar, jadi full kaca seperti ini. Nah, sebelah kirinya itu juga sama ini, full kaca gitu ya, dengan kusen aluminium, jadi kesannya modern gitu. Dan untuk akses masuknya itu juga menggunakan smart door lock, jadi menggunakan sidik jari bisa, menggunakan PIN juga bisa, atau juga bisa menggunakan smartphone. Nah, oke, langsung aja kita masuk ya. Nah, ini kita di lantai satunya nih. Di lantai satunya ini luas banget ya, karena semua plong kanan kirinya itu, terus ceilingnya juga tinggi banget 3 meter. Dan kita bahas satu persatu nih, yang di lantai satunya itu apa aja. Nah, untuk keramiknya, untuk lantainya itu menggunakan HT ukuran 80 x 80 nih. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada area ruang tamu nih. Ruang tamu ini juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga gitu. Dan sebelah sananya ada space kosong tadi bisa buat ganti-ganti sepatu. Nah, kemudian di samping dari area ruang tamu ini ada area ruang makan. Ruang makannya juga cukup lebar karena ada bangku 6 nih. Jadi untuk 6 orang juga bisa. Nah, ini di sampingnya ini itu ada jendela kaca yang lebar banget. Nah, ini show unitnya nggak bisa dibuka, tapi nanti yang dijualnya itu bisa dibuka. Itu menggunakan sliding. Nah, kemudian TV-nya juga bisa dimanfaatkan untuk menonton dari sisi ruang keluarga atau ruang tamu, dan juga bisa digunakan untuk menonton pas saat makan gitu. Nah, kemudian kita ke kitchen area nih. Nah, di kitchen area ini ada minibarnya dan menambah kesan eksklusif dan modern gitu. Dan di sini atasnya ada lampu hias seperti ini, di atasnya bisa ditempatkan gelas-gelas atau minuman, cakep banget. Dan di belakangnya ini udah ada kitchen setnya, tapi ini nggak termasuk ya. Untuk show unitnya itu udah dibikin rapi seperti ini. Di unit penjualan itu hanya dapat top table-nya ini. Untuk kitchen sink-nya dapat, tapi untuk kitchen set yang seperti ini itu nggak dapat. Gitu. Kita ke powder room-nya nih. Sebelum kita ke powder room, ini jadi ada tombol SOS atau emergency button. Jadi fungsinya kalau misalkan lagi darurat, kita tekan tombol ini, itu bisa terintegrasi menginformasikan ke bagian keamanan atau security yang di depan. Itu seharusnya jangan ditaruh di sini ya, dikira switch lampu. Jadi ini bisa ditempatkan, disembunyiin di sini atau di mana gitu ya. Oke, kita ke powdernya ya. Nah, ini nih.
Ini powder room-nya itu menempatkannya tepat banget di bawah tangga. Space-space yang kosong itu bisa dimanfaatkan seperti ini. Contohnya ini. Dan untuk kloset duduknya menggunakan Toto. Oke. Nah, ini cakep juga, jadi agak ke bawah gitu. Nah, kemudian itu di samping area kitchen itu ada void-nya. Nah, ini menggunakan pintu sliding juga, dan katanya kanan kirinya juga lebar. Nah, untuk void-nya ini lebarnya seperti ini. Ini ruang terbuka sampai ke atas gitu. Dan lagi-lagi sampingnya kaca yang lebar-lebar. Nah, ini cukup luas ya untuk yang di void bawah ini. Oke, kemudian kita naik ke lantai 2-nya ya. Yuk, ke lantai 2-nya. Nah, ini kita udah sampai di lantai 2-nya. Untuk di lantai 2-nya itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, di lantai 2-nya itu kita nggak langsung masuk ke kamarnya, tapi ada free space yang lebar banget nih. Sampingnya itu area untuk ruang bekerja, jadi udah dipartisi seperti ini, cakep. Jadi nggak mengganggu ya aktivitasnya yang antara yang di luar maupun yang di dalam sini. Oke, lanjutnya kita ke masing-masing kamarnya. Yang pertama ini kamar yang di sini dulu nih. Nah, untuk di kamar sini itu cukup luas. Teman-teman bisa lihat ini ukurannya 3,5 kali 3 ya. Ini untuk ukuran kamar anak udah cukup banget ya. Jadi ini ada kasur ukuran 120 kali 200 yang cukup lebar banget, dan ditempatkan lemari yang cukup besar dari atas sampai ke ceilingnya gitu. Terus kemudian di sampingnya itu ada rak-rak, bisa ditempatkan buku atau hiasan yang lainnya, dan ada strip LED-nya, jadi untuk menambah kesan cakepnya gitu. Terus di antara kasur ini masih ada space nih, kanan kiri ada meja, yang sebelah kanannya terus juga ada storage-nya. Ada lampu gantung yang sedikit unik nih, saya juga baru menjumpai yang seperti ini. Terus di sini ada ambalan-ambalan gitu, ada 2 ambalan yang bisa menempatkan buku atau nantinya ditempatkan TV gitu ya. Jadi ambalannya ditaruhnya di bawah, terus di atasnya kasih TV gitu, juga cakep. Nah, terus kemudian kita masuk ke sisi kiri nih. Jadi ini jendelanya memang lebar banget, jadi full gitu, satu kamar itu jendela semua gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke kamar yang keduanya. Ini kamar keduanya ya, kamar anak yang keduanya. Di sini juga lemarinya lumayan gede, di samping kanan kirinya juga masih ada space gitu. Nah, terus di sini juga sama nih, kacanya lebar banget nih. Kacanya sama lebar, dan di sini seperti yang tadi, kalau yang ini udah dipasang TV-nya, udah ditempatkan TV-nya seperti ini, dan di atasnya ada ambalan-ambalan seperti ini untuk menempatkan buku-buku atau hiasan yang lainnya. Oke, kemudian kita ke kamar mandi yang di lantai 2-nya ya. Di kamar mandinya cukup luas banget, jadi dindingnya itu menggunakan corak batu alam. Terus di sini untuk di kamar mandinya itu udah terdapat wastafel-nya udah ada, terus juga ada kaca yang lumayan besar. Terus di sampingnya itu area untuk mandinya, showernya. Dan di antara shower dan wastafel ini dibatasi dengan partisi seperti ini. Jadi udah dipisahkan ya area basahnya dan area keringnya gitu. Dan di sini juga lantainya udah untuk yang area basah agak ke bawah dikit. Nah, terus kemudian di sini juga udah ada showernya. Terus juga pastinya udah ada instalasi untuk water heaternya, karena di sini kan udah ada untuk yang panas sama dinginnya ya. Terus kemudian ini klosetnya juga sama nih. Semua menggunakan Toto gitu. Nah, kemudian kita ke lantai 3-nya nih, oke? Ini jadi di setiap
tangganya, sampingnya itu ada kaca yang gede banget. Ini lagi-lagi di lantai 2 dan lantai 3-nya itu seperti ini, dikasih kaca yang gede gitu, jendela. Ini fungsinya untuk membantu pencahayaan agar lebih terang lagi di dalam, jadi nggak perlu nyalain lampu pas saat siang hari gitu. Yuk. Oke teman-teman, ini saya udah di lantai 3-nya. Di lantai 3-nya ini kita nggak langsung ke kamar ya, melainkan ada free space yang lumayan luas. Ini digunakan untuk ruang keluarga, ruang ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi di sini juga bisa untuk tempat kerja, karena di sini ditempatkan meja yang lumayan panjang dan ada kursi, ini bisa 2 kursi juga. Di sini juga ada rak-rak buku, dan di sini juga ada sofa untuk duduk bersama keluarga ya pastinya. Terus ada di sini tempat untuk pajangan-pajangan gitu ya, rak-rak, rak buku gitu ya. Jadi kelihatan lebih cakep. Dan di sininya di depan saya ini ada TV gitu. Jadi kita bisa ngumpul dulu di sini nih bersama keluarganya nih. Oke. Nah, kemudian kita ke master bedroom-nya nih. Sekarang saya di master bedroom-nya nih. Ini kamar yang paling besar. Jadi ada di lantai 3-nya, dan di sini juga udah ada kamar mandinya di dalam ya. Oke, dari pertama kita lihat ini ada kasur yang ukurannya 180 x 200 ya, gede banget. Terus di kanan kirinya juga masih ada space untuk ditempatkan meja-meja. Nah, di sini juga ada rak TV dan rak dan beserta TV-nya. Di sini juga minimalis banget ya raknya. Nah, kemudian sama ini juga jendelanya lebar-lebar banget. Ini menghadap ke depan ya, jadi ini lebar banget. Nah, kemudian kita ke kamar mandinya ini. Nah, ini kamar mandinya di kamar utama di atas. Jadi di sini lumayan lebar dan juga udah lengkap untuk sanitarinya. Udah ada showernya, udah ada wastafel-nya, dan juga udah ada klosetnya. Nah, ini untuk wardrobe-nya ini nggak termasuk ya, tapi ini sih agak sedikit unik ada di kamar mandi. Tapi nggak masalah karena udah ada shower box-nya, jadi nggak nyiprat kemana-mana ya. Ini area kering, jadi nggak masalah kalau misalkan lemari jadi taruh di sini. Dan di sebelah kirinya ini udah ada storage yang lumayan besar, ini sampai ke ceiling ya, ceiling atasnya. Udah lengkap juga dengan kacanya. Dan di sini sanitarinya udah menggunakan Toto. Nah, oke, selanjutnya kita lihat balkonnya nih. Nah, ini balkonnya cakep banget nih, asik banget nih. Nah, ini balkon di lantai 3-nya. Jadi ini balkon untuk kamar utama, tetapi terintegrasi dari ruang keluarga yang di lantai 3-nya ini. Jadi bisa aksesnya melalui ruang keluarga atau bisa akses dari kamar utamanya. Nah, ini cakep banget nih, asik banget. Bisa digunakan untuk ngopi-ngopi di sini kalau misalkan ditambahin bangku gitu, atau bisa juga digunakan untuk olahraga. Ibu-ibu biasanya yang suka senam, suka yoga, itu pasti privasinya akan terjaga ya. Jadi karena di lantai 3. Kemudian di atasnya juga udah ada railing seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin aja kaca di atasnya gitu. Jadi biar nggak terkena hujan di sininya. Nah, oke, selanjutnya kita balik lagi ke lantai bawahnya nih, lantai 1. Kita ngobrol langsung dengan marketingnya. Oke, langsung kita ke lantai 1 lagi. Oke, langsung aja kita bersama dengan Ci Sabrina, marketing dari Anwar Residen. Halo Ci. Hai. Nah, untuk yang klaster Yara ini ada berapa tipe sih dan berapa luasnya yang dibangun? Oh, untuk klaster Yara ini kita punya 165 unit di bangunannya 2,2 hektar. Nah, kita tipenya ada 3. 3 tipe itu terdiri dari 610, 612, dan 815. Nah, untuk 610 dan 612 kita mempunyai 3 kamar. Untuk yang tipe 815 mempunyai 4 kamar plus 1 kamar pembantu. Jadi untuk teman-teman bisa datang ya untuk melihat Anwar Residence. Oke, itu. Kan untuk fasilitas yang deket-deket sini itu apa aja nih?
Kalau untuk fasilitas yang ada di Anwar Residence ini, kita banyak, apalagi kalau teman-teman pasti tahu kalau lokasi kita di Meruya, di dekat sama Puri. Dari Meruya ke Puri cuma sekitar 10 menit. Dari Puri itu kita punya banyak banget fasilitas dari sekolah, mall, sampai dengan supermarket dan rumah sakit. Nah, untuk mall sendiri kita ada Puri Mall dan ada Lipo Mall Puri. Untuk rumah sakit sendiri kita punya Rumah Sakit Pondok Indah Mall dan Siloam. Terus kita untuk yang sekolah sendiri kita ada St. John yang terdekat dan kita ada juga di IPK Internasional ataupun IPK biasa gitu. Nah, untuk Notre Dame juga ada. Dan di dalam komplek kita sendiri, kita tuh terdapat satu taman di dalam Yara Cluster. Dan untuk yang di luar cluster kita terdapat satu sport club. Sport club itu cukup banyak dan kita punya beberapa lapangan. Lapangan terdiri dari lapangan basket, tenis indoor, outdoor ya, dan satu lagi sepak bola. Dan kita juga ada kolam renang yang cukup besar dan cukup memadai untuk kalian main seluncuran seperti waterboom. Nggak kalah loh. Oke, ini yang menarik nih untuk harganya dari tipe-tipe tersebut itu berapa? Harganya berapa? Nah, kalau untuk harga teman-teman nggak usah takut. Kita untuk yang tipe 610, biarpun kelihatannya 610 ya, tapi teman-teman wajib banget untuk datang dan melihat layout untuk di rumah Anwar Residence Puri ini. Karena dengan harga 1,7-an, kita udah dapat 3 lantai dan dapat 3 kamar. Di lantai 1 itu kita tidak ada kamarnya. Jadi kita di daerah 1 itu adalah area servisnya. Jadi untuk lantai 2 dan lantai 3 untuk yang kamarnya. Untuk yang tipe 612 yang saat ini kita video shoot ini dan ada show unitnya itu adalah yang startingnya di 2,2-an. Untuk yang tipe 815 startingnya di 3,3-an. Jadi untuk teman-teman wajib banget untuk datang melihat rumah-rumah di Anwar. Nah, mungkin segitu dulu reviewnya dari perumahan Anwar Residence ini. Kalau misalkan teman-teman minat dengan perumahan di sini, kontaknya saya sertakan di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Ci. Terima kasih. Bye.